Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Kita ada di minggu yang ke 3 minggu ini. 2 minggu. Ini minggu yang ketiga di tahun ini. Benar kan adik-adik? Ya. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara kita. Dan Tuhan juga akan senantiasa memelihara kita senantiasa di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Amin. Oke, kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan, bahwa nama Tuhan saja yang layak ditinggikan. Oke? Dengan firman-Nya yang ajaib, Dia ciptakan semua yang ada di dunia. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan memuji namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian akan namanya. Kita ulang pujian kita. Burung-burung berkicauan, burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian akan namanya. Semesta bernyanyi, haleluya, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian akan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Kakak mau dengar dong tepuk tangan saya buat Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Alam semesta menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Kita satu dalam doa memulai ibadah sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kami hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Setiap saat Tuhan sertai kami. Maka itu kami hendak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Seperti alam semesta yang menaikkan kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat waktu ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa memuji nama Tuhan adik-adik? Kurang keras. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Oke. Binatang aja memuji memuliakan nama Tuhan. Gimana kita yang punya tangan, punya kaki, kita mau menari bagi Tuhan, kita mau mempersembahkan suara kita bagi nama Tuhan. Kita nyanyi pujian kambing embe-embe. Tahu kan suara kambing? Tahu. Suara kucing gimana? Kalau suara kodok gimana? Kukok.
pepek gitu ya. Tapi kita nyanyi pujian. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok tel teblum. Ya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teblum. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Sekali lagi, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teblum. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kak Oscar tadi belum suruh kalian berdiri ya? Atau udah ada yang berdiri dari kursinya? Oke, kalau masih ada yang duduk, semua berdiri. Kita angkat lagi pujian, kita nyanyi pujian. Apa ya? Yang semangat. Apa ya? Kak Oscar melihat Kak Husin jadi terinspirasi dengan lagunya. Gimana kalau kita nyanyi lagu King Kong badannya besar? Teacher sekali. Tapi Kak Oscar nggak bilang Kak Husin badannya besar ya. Cuman ya begitulah ya adik-adik. King Kong badannya besar. Besar kecil kita memuji memuliakan nama Tuhan. Gimana? King Kong yang badannya besar? Siapa tangannya? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar tapi matanya sipit. Gajah badannya besar tapi aneh matanya sipit. Siapa yang lebih aneh? Binatang siput kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Anak monyet di atas pohon, anak monyet di atas pohon. Anak cacing di mana? Di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Ya, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak lagi. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di mana? Di dalam tanah dong pastinya. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Tapi panjang sabar, itu anak Tuhan. Hore, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak Tuhan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan panjang sabar, dengan bersikap yang baik, dengan juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Semua siapkan persembahannya di tangan kanan, kantong persembahannya disiapkan. Kita bawa persembahan sambil kita nyanyikan, berilah yang baik, berilah yang baik.
Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kesaksiannya nanti aja ya, tunggu kita sudah tatap muka. Soalnya kan sekarang masih dalam masa PSBB di daerah Jawa. Oke, kita akan siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan sambil kita mau pujikan sebuah pujian. Firman Tuhan ku dengar. Siapkan kita, siap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Miss Santi yang membawakan firman Tuhan, saya persilahkan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat berbuah lebat Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sebagai pedoman kami dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Adik-adik pasti udah lihat ya di layarnya itu ada gambar. Siapakah orang-orang tersebut ya kan? Dan kejadiannya itu di mana? Dan dua orang itu apa? Nah, adik-adik pasti bisa menebak ya. Yang berdiri itu pasti adalah Tuhan Yesus. Yang berdiri adalah Tuhan Yesus. Lalu dua orang itu memegang ikan. Terus ada yang memegang jala atau tempat ikan itu. Nah, orang yang kerjanya mencari ikan atau tugasnya mencari ikan di danau atau di laut, itu namanya apa adik-adik? Ya betul, namanya adalah nelayan. Itu ya, ada di tempat ada perahu-perahu di situ ya, ada perahu-perahu, ada orang yang memegang ikan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus di depan kedua orang nelayan tersebut? Nah, Tuhan Yesus memanggil mereka, yaitu mengulurkan tangan. Apa tujuan Tuhan Yesus? Mari adik-adik kita belajar, kita buka Alkitab kita, atau adik-adik bisa lihat di layar ya, dalam
Alkitab, ya, dalam kitab Matius pasal keempat ayat 18 sampai 22. Nah, ini adik-adik kita bisa baca bersama-sama ya. Kakak akan bacakan perikopnya dulu, judul perikopnya yaitu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca bersama ayat 18 sampai 22. 23. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Nah, setelah adik-adik membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, adik-adik jadi tahu ya, kejadian apa ini di gambar ini adalah Tuhan Yesus memanggil para muridnya. Yang pertama didatangi adalah dua orang nelayan di tepi danau Galilea. Tuhan Yesus ketika berjalan di tepi danau Galilea menjumpai dua orang tersebut, yaitu siapa tadi yang dipanggil pertama? Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas. Jadi dua orang ini adalah Petrus dan Andreas yang dijumpai pertama. Lalu yang kedua yang didatangi Yesus, yang dua bersaudara, yaitu siapa tadi? Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus. Nah, jadi ada 4 orang murid pertama yang Tuhan Yesus panggil. Ya, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memanggil 4 murid pertama, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah atau tidak ketika mau melakukan sesuatu, mungkin sesuatu yang kurang baik ya, melakukan sesuatu yang buruk, adik-adik mendengar suara, jangan, gak boleh, itu dosa, jangan lakukan. Pernah gak adik-adik mendengarkan suara itu? Nah, kira-kira suara itu suara siapa ya? Suara siapa? Lalu datangnya dari mana? Nah, jadi dari mana ya datangnya? Betul. Jadi suara itu datang dari dalam hati kita, atau yang sering disebut dengan hati nurani, disebut dengan nurani. Nah, kadang-kadang Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus menegur kita, Tuhan Yesus memberi dorongan kepada kita melalui hati nurani. Terkadang juga bisa saja berupa dorongan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba kita rindu banget nih berdoa kepada Tuhan, rindu untuk membaca firman Tuhan. Nah, terus lalu kadang ketika contoh adik-adik mau mencontek ya, pasti ada hati nurani adik-adik berkata, jangan, itu dosa, jangan. Nah, itu adalah suara Tuhan Yesus, di mana mengingatkan kita melalui nurani kita. Nah, hal yang sama di sini ya pernah dialami oleh keempat orang yang dipanggil Yesus tadi, yaitu ada Simon Petrus, ada Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Nah, seperti apa? Bagaimana mereka meresponi panggilan Tuhan tersebut? Ya, pasti mereka juga mengikuti hati nurani mereka. Di dalam
ayat yang telah kita baca tadi, mereka segera, dengan segera, berarti mereka meresponi dengan cepat panggilan Tuhan tersebut. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tiga hal penting dalam kejadian ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ya, kita tahu ya, kemarin Kak Evi ya, Tante Evi sudah menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus dibaptis ya. Tuhan Yesus dibaptis, lalu Tuhan Yesus memberitakan di dalam Matius pasal 4 ayat 17, Tuhan Yesus memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka Tuhan Yesus pun segera mencari murid-muridnya, murid-murid yang akan menolong melaksanakan tugas pelayanan itu. Ya, tugas pelayanan apa saja yang harus dilakukan sehingga Tuhan Yesus harus mencari murid-murid, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita dan memberitakan Injil agar banyak orang yang diselamatkan. Nah, di sini biasanya para murid lah yang mencari guru, ya kan? Ketika adik-adik di sekolah kalau minta diajarin mengerjakan tugas atau diajarin sesuatu, pasti murid yang mencari guru. Tapi hal berbeda yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesuslah sang gurulah yang mencari murid-murid pilihannya. Nah, hal yang bisa kita pelajari saat ini, di mana keempat murid Tuhan Yesus yang pertama kali dipanggil, yaitu saat mereka sedang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari, yaitu mereka adalah seorang nelayan, mereka melakukan pekerjaan mereka. Keempat murid tersebut tidak sedang beribadah di bait Allah, atau murid tersebut tidak sedang jalan-jalan, tapi murid tersebut malah sedang bekerja. Tetapi justru merekalah yang terpilih menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar hal pertama, yaitu berarti bahwa panggilan Tuhan Yesus tidak mengenal waktu, tempat, dan dia bisa memanggil siapa saja, kapanpun ia mau. Jadi Tuhan Yesus bisa memakai semua orang pilihan yang dipilih Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaannya. Nah, pasti adik-adik mau kan jadi orang pilihan atau umat pilihan Tuhan Yesus? Mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Panggilan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas disampaikan saat mereka sedang di tengah pekerjaan, ya kan? Adik-adik tahu tadi sedang digambar tadi sedang memilah-milah ikan ya, setelah menjala ikan. Mereka sedang di puncak kesibukan. Sama halnya dengan Yakobus dan juga Yohanes. Apa yang tengah dikerjakan oleh para orang yang Tuhan Yesus panggil menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan kehidupannya. Mereka rajin bekerja, ya kan? Mereka sedang sibuk melakukan pekerjaan. Mereka tidak sedang bermalas-malasan. Mereka adalah orang yang rajin melakukan tugas pekerjaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih muridnya, Tuhan Yesus memilih orang-orang yang rajin, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Jadi hal yang kedua, Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang rajin dan bertanggung jawab kepada tugas dan pekerjaannya. Pasti adik-adik mau kan jadi murid Tuhan Yesus? Mau kan? Ya pasti mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu adik-adik harus rajin melakukan tugas pekerjaan adik-adik. Sebagai murid di sekolah, adik-adik juga rajin mengerjakan tugas. Sebagai anak atau di rumah juga rajin membantu orang tua, membersihkan rumah, menyapu, menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggal adik-adik atau lingkungan di sekolah. Oke, lalu yang ketiga, Tuhan Yesus dengan sengaja memanggil murid-muridnya yang pertama dari kalangan nelayan, ya kan? Nelayan atau penjala ikan. Menjala ikan merupakan ya adik-adik ya, memiliki suatu
kesabaran tersendiri, ya enggak? Contoh adik-adik pernah mancing enggak? Ketika adik-adik mancing, apakah langsung dapat ikan begitu saja? Enggak ya, pasti kita menunggu dulu, menunggu ikannya datang. Nah, ada kalanya seorang nelayan ini mereka mendapatkan ikan dalam jumlah banyak, ya. Ketika menjalan dapat ikan dalam jumlah banyak. Namun sebaliknya juga, mungkin saja mereka tidak mendapatkan apapun sepanjang malam. Nah, karena nelayan itu kalau mencari ikan di malam hari. Bahkan mereka tidak pernah mengetahui ikan apa yang akan mereka dapatkan. Kalau adik-adik mancing di sebuah kolam, itu ada ikan lele di situ, ada ikan koi, ada ikan emas, ada ikan nila. Nah, adik-adik mancing, kira-kira adik-adik bisa milih nggak? Aku maunya ikan lele aja atau ikan nila aja. Pasti ikan tersebut yang memilih umpan kita, ya kan? Ikan tersebut yang datang untuk memakan umpan kita. Jadi bukan kita yang memilih ikan itu, ya kan? Jadi kita nggak tahu, atau nelayan itu tidak tahu ikan apa saja yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, mereka belajar untuk menerima apapun yang akan diterimanya atau yang diberikan, berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tugas untuk menjala manusia memiliki tantangan yang kurang lebih sama seperti seorang nelayan menjala manusia tadi, ya, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita agar banyak orang diselamatkan. Ini disebut menjala manusia. Semangatnya adalah mereka menebarkan jala tanpa memilih-milih lokasi maupun orang yang akan mereka dapatkan. Jadi ketika seorang nelayan ini mencari ikan, mereka tidak bisa maksudnya tidak memilih-milih lokasi. Dia pokoknya menebar saja jalannya sampai mendapatkan ikan, ya kan? Tidak memilih-milih, maunya ikan ini aja, maunya ikan itu aja. Tapi ikan yang masuk di jalannya lah yang diambil. Yang adik-adik kita tadi sudah membaca di Matius tadi pasal 4, dikatakan bahwa para murid segera mengikut Yesus. Mereka langsung meninggalkan pekerjaannya, lalu mengikut Tuhan Yesus, di mana dia tidak ragu lagi ketika mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sangat antusias itu sangat semangat dalam menjawab panggilan Tuhan Yesus. Dengan segera mereka merespon, enggak berkata, besok saja Tuhan saya ikutnya, atau sebentar Tuhan saya mau pulang dulu, mau ambil baju. Nah, tidak, tapi mereka segera meninggalkan itu dan segera mengikut Yesus. Jadi mereka merespon dengan cepat panggilan Tuhan tersebut. Mereka melakukan hal itu, mereka mengikut Tuhan Yesus bukan karena mereka itu pengangguran loh adik-adik. Mereka mengikut Tuhan Yesus bukan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan atau kegiatan, tapi di sini mereka mau mengikut Tuhan Yesus karena mereka menemukan jawaban saat Tuhan Yesus memanggil mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil, mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus itu menjawab kegelisahan hati mereka. Pemilihan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, serta Yohanes sebagai murid-muridnya memperlihatkan bahwa pekerjaan perwataan Injil dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus sarjana teologi seperti adik-adik tahu di sini, ya. Di GKI Bethlehem itu kakak-kakak jemaat atau kakak-kakak mahasiswa itu adalah orang-orang teologi atau orang-orang guru-guru, calon guru-guru PAK agama Kristen. Jadi nggak hanya orang-orang yang kuliah teologi, nggak hanya orang-orang yang belajar atau menjadi guru agama Kristen yang mengabarkan firman Tuhan, yang mengabarkan Injil, tapi semua orang percaya harus melakukan pekerjaan pelayanan ini. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tugas mewartakan Injil.
Namun panggilan tadi ya, panggilan tugas pelayan ini berlaku pada orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya dan memiliki keberanian untuk mengambil resiko sebagai cara untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Jadi kadang tadi ya, ketika kita mendapat panggilan dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan, dalam kehidupan adik-adik atau kehidupan kakak sehari-hari sering diganggu oleh suara-suara lain supaya kita tidak mengikut suara Tuhan, tidak mengikut panggilan Tuhan tersebut. Nah, bahkan terkadang suara-suara lain itu lebih menggiurkan daripada suara Tuhan, ya kan. Kadang ketika adik-adik gak bisa mengerjakan ulangan nih, terus ada suara bisikan iblis, nyontek aja supaya nilaimu bagus. Tapi firman Tuhan atau suara Tuhan mengatakan jangan, itu dosa. Nah, bagaimana kita adik-adik, kakak dan semua menyikapi hal tersebut? Apakah kita mau mendengarkan suara iblis atau mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan? Nah, mulai sekarang ayo adik-adik mulai mendengar hanya suara Tuhan, ya kan? Ikutilah apa yang Tuhan katakan. Tuhan ingin ya kita anak-anak Tuhan itu mendengar suaranya, mendengar panggilan Tuhan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Jadi 3 hal yang kita pelajari tadi. Yang pertama, adik-adik tadi kita tahu bahwa Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya. Jadi Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi muridnya. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab dengan tugas panggilan yang Tuhan telah percayakan. Sebagai orang percaya kita mempunyai tugas panggilan, yaitu mengabarkan kabar sukacita tadi, memberitakan firman Tuhan, menyatakan kesaksian untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki semangat, antusias, respon yang positif dalam menjawab panggilan Tuhan dengan segera. Jangan mengikuti panggilan-panggilan suara iblis tadi ya, suara-suara yang tidak baik, tapi kita mau fokus kepada panggilan atau mendengar suara Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan agar Tuhan dipermuliakan dengan panggilan yang kita respon tadi. Jadi pesan untuk adik-adik pada pagi hari ini dari firman Tuhan, Tuhan memanggil 4 muridnya. Adik-adik, kita belajar bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita atau memanggil adik-adik menjadi muridnya, apa panggilan adik-adik? Ya, adik-adik pasti memanggil, ya Tuhan ini aku. Seperti dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lalu adik-adik jawabnya apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Nah, kakak yakin dan percaya adik-adik semua di rumah selalu mendengar suara Tuhan, meresponi panggilan Tuhan dengan sukacita. Siap menjadi murid Tuhan Yesus? Siap ya, siap. Amin. Nah, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Kita mau mendoakan untuk kegiatan belajar adik-adik, mendoakan teman-teman yang sakit, yang sedang pemulihan, kita juga doakan. Kita juga mau mendoakan orang tua kita, dan kita juga mau mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu, Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami siap untuk dipanggil, kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan mempunyai hati yang
rindu selalu melayani Engkau. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar Bapa. Dan juga pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami tahu banyak korban-korban terkena sakit COVID Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau menjagai rakyat Indonesia dari penyakit COVID ini Tuhan, dan juga Engkau memberkati orang-orang yang terkena sakit COVID ini Tuhan. Engkau menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak, supaya pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran Tuhan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, memberikan kebijakan-kebijakan yang baik sehingga dapat menghadapi permasalahan di bangsa dan negara kami ini dengan baik Tuhan, dan rakyat merasakan kedamaian, kesejahteraan Bapak. Dan kami juga berdoa agar COVID-19 ini Tuhan segera berlalu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menghilangkan Tuhan, Engkau yang akan segera mencabut penyakit ini Bapak. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu atau kakak-kakak guru yang mengalami kurang enak badan Tuhan. Adik Sela yang kemarin mengalami sakit dan sekarang pemulihan Tuhan, kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau memberkati melalui obat-obatan dan juga makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan. Engkau juga memberkati orang yang merawat orang tua Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan agar teman kami atau kakak-kakak guru yang mengalami kurang enak badan dapat kembali sembuh, kembali sehat, melakukan aktivitas. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan belajar mengajar kami, adik-adik sekolah minggu yang online dari Tuhan. Engkau memberkati peralatan yang kami pakai, Engkau memberkati jaringan-jaringan yang kami pakai Tuhan, dan juga Engkau memberkati guru-guru yang mengajar Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik, dapat mengerjakan tugas dengan baik, dan pelajaran-pelajaran ini dapat kami terima dengan baik. Terkhusus adik-adik dapat belajar dengan baik Tuhan, sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga bagi lingkungan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati pelayanan orang tua kami Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan Engkau selalu menjagai dari berbagai mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas ibadah pada pagi hari ini. Kami berharap Tuhan dapat ibadah secara tatap muka kembali. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga kami dapat bertemu kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita akhiri dengan pujian. Dengar Dia panggil nama saya.